Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzau Official. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sopir ambulan. Seperti apakah kisahnya? Mari kita langsung simak bersama-sama. Sebelum lanjut, silahkan berikan like, komen, dan subscribe supaya semangat mengupdate konten setiap hari. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ricky adalah seorang supir ambulan yang baru saja bekerja di salah satu rumah sakit di Jawa Tengah selama 1 bulan. Ia direkomendasikan kerja sebagai supir ambulan oleh saudaranya seorang perawat. Sehari-hari Ricky hanya fokus bekerja demi masa depannya. Ia tinggal dengan ibunya saja. 2 tahun berlalu sang ayah sudah berpulang karena sakit tumor. Sedangkan ia yang anak pertama menjadi tulang punggung bagi ibunya, serta 2 adiknya yang masih sekolah. Ramdan, adik pertama Ricky, masih duduk di kelas 1 SMA. Sedangkan Fatia saat ini duduk di kelas 3 SMP. Selain itu, kedua adiknya sangat penurut dan tidak pernah membangkang kepada ibu serta dirinya sebagai kakak. "Kamu mengekos di mana, Ki?" tanya ibu seraya menatap putra sulungnya yang tengah membereskan beberapa pakaian ke dalam tas ranselnya. "Dekat kok, Bu. Aku ngekos dekat sama Ridwan. Lagian kalau harus bolak-balik rumah, rasanya Ricky tidak sanggup. Biar nanti Ricky transfer saja," ucap Ricky tersenyum. "Kamu kumpulin saja uangnya buat keperluan kamu. Lagian dari dagang lauk pauk juga lumayan untung," ujar ibunya mengusap pundak putranya. "Maaf ya, Bu. Ricky pindah ke kosan. Kalau Ricky libur, Ricky akan memastikan untuk pulang," ucap Ricky menoleh dan menatap tulus wanita yang sudah melahirkannya. Ibu tersenyum mengangguk. Selang beberapa waktu Ricky pergi pamit. Ia mengendarai mobil ambulan yang sudah diamanatkan kepada drivernya. Ricky mengambil pakaiannya saat Ricky akan membawa pasien yang kebetulan dekat rumahnya. Sesampainya Ricky di rumah pasien, segera Ricky dan Adi membawa sang pasien ke dalam mobil. Ada 2 keluarga pasien yang ikut bersama mereka. Segera saja Ricky melajukan mobil ambulan untuk segera menuju ke rumah sakit. Jarak antara rumah pasien ke rumah sakit sekitar 1,5 jam. Sesampainya Ricky di rumah sakit, segera ia memarkirkan mobil ambulan ke area UGD. Dan langsung saja pasien dibawa masuk ke dalam ruangan tersebut. Ricky melirik jam di tangannya. Ia dan juga adik turun dari mobil ambulan. Setelah ia memarkirkan ambulan di parkiran, segera Ricky dan juga adik menuju ke kantin rumah sakit untuk mengisi perutnya yang sudah lapar. Ricky memesan nasi pecel serta mendoan dan 11 teh hangat. Membuat makan siang Ricky dan Adi terasa nikmat. "Mas, ini kerupuknya," kata Biranti sembari menodorkan semangkuk emping. "Makasih ya, Bi," ucap Adi. "Sama-sama, Mas. Apa betul Mas Ricky ngekos sama Mas Ridwan?" tanya Biranti penasaran. "Iya, Bi. Lumayan lah. Bayarannya juga tidak terlalu mahal. Kalau harus bolak-balik ke rumah, rasanya capek. Apalagi kalau ada telepon mendadak harus bawa pasien," ujar Ricky dan disetujui oleh Adi yang mengangguk. "Iya sih. Semoga kalian sukses." "Bukannya apa-apa, Mas. Supir ambulan sebelumnya juga awal-awalnya betah. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba mengundurkan diri. Katanya sih dengar-dengar,
Dia kapok membawa ambulan yang sekarang Mas Ricky bawa. Gumam Biranti serius. Lah, emangnya kenapa? Tanya Ricky penasaran. Ya gitu Mas. Mereka pernah mengalami kejadian aneh. Bukannya Bibi menakut-nakuti. Semoga tidak terjadi sama kalian berdua. Banyakin doa saja ya Mas. Pungkas Biranti. Biranti langsung kembali ke dalam. Rupanya ia melihat suaminya yang datang ke warung kantinnya. Ricky dan Andi kembali menikmati makan siangnya. Selesai makan, Ricky dan Adi duduk di teras kosan. Ricky baru saja pindahan ke kosan ini, beserta Ridwan sepupunya. Ia tengah merokok bersama. Kebetulan Ridwan kali ini tengah libur dan akan berjaga untuk nanti malam. Wan, tadi Biranti bilang sama aku, kata Ricky membuka pembicaraan. Bilang apaan? Kata Ridwan menoleh. Jadi begini, katanya orang yang bawa ambulan sebelum aku pernah mengalami kejadian aneh. Apa benar begitu? Tanya Ricky. Aku nggak tahu. Tapi memang rata-rata petugas ambulan tidak mau membawa mobil ambulan itu. Banyakin berdoa saja. Tidak usah berpikir yang negatif. Ujar Ridwan tenang. Sudah laki. Semoga saja tidak terjadi apa-apa sama kita. Lagian buat para supir ambulan, sudah biasa kalau digangguin. Pungkas Adi yang memang lebih berpengalaman. Mereka pun kembali sibuk dengan merokok masing-masing. Hingga sore hari tiba. Ricky dan Adi saat ini mendapatkan panggilan. Katanya di persimpangan jalan ada kecelakaan. Salah satunya adalah yang meninggal di tempat. Segera saja Ricky meluncur ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, mereka melihat begitu banyak orang yang berkerumun. Kebetulan Ricky dan Adi membawa seorang petugas medis yang langsung menolong korban satunya lagi. Ricky, Adi, dan petugas medis langsung membawa korban yang telah meninggal ke rumah sakit. Sedangkan korban yang masih hidup dibawa oleh mobil ambulan yang lainnya. Awalnya dua petugas medis berangkat bersama mereka. Namun di pertengahan jalan, kedua petugas medis itu meminta berhenti dan pindah ke mobil lainnya karena pasien selamat terlihat membutuhkan penanganan. Sesampainya di rumah sakit, petugas medis di rumah sakit tersebut langsung membawa kedua korban. Untuk korban yang meninggal, langsung dibawa ke kamar mayat. Sedangkan korban selamat, langsung dibawa ke IGD. Karena korban harus mendapatkan penanganan dari seorang bidan. Dikabarkan korban yang selamat tengah mengandung 5 bulan. Malam hari Ricky sudah beristirahat di kosan barunya bersama Adi. Saat ini mereka tengah duduk sembari memainkan ponsel mereka masing-masing. Adi yang kehabisan air minum langsung keluar dan memberitahukan soal dirinya hendak pergi ke warung depan. Aku titip cemilan ya Mas, kata Ricky. Kalau begitu tak tinggal sebentar ya Ki, ujar Adi. Siap Mas, sahut Ricky. Sepeninggalan Adi, Ricky masih anteng dengan ponsel miliknya. Ia tengah asik bermain game. Ia memainkan game tersebut guna untuk menghilangkan rasa lelahnya seharian bekerja. Saat tengah asik bermain game, pintu kosan terbuka lebar, membuat Ricky menoleh. Didapatkannya Adi yang berdiri di daun pintu. Mas Adi sudah ke warungnya, tanya Ricky menatapnya. Ricky merasa ada hal yang janggal. Bukannya Adi baru saja pergi. Dilihatnya Adi berjalan masuk ke dalam kosan dan duduk bersila dengan memasang wajah tanpa ekspresi.
pucat, hening, dan terlihat dingin. Mas Adi, mana cemilan yang aku titip tadi? Tanya Ricky. Adi hanya menatap lurus ke arah dinding. Karena penasaran, Ricky pun menepuk pundak Adi. Sontak saja Ricky kaget saat kepala Adi berputar seperti boneka. Lalu Adi menjeringai menatap Ricky yang saat ini tengah terperanjat untuk berdiri. Astagfirullah Mas Adi, istighfar Mas, kata Ricky. Adi berdiri. Laki-laki berusia 29 tahun itu berjalan menuju kamar mandi dengan langkah seperti karakter zombie. Ricky merapalkan doa karena ia yakin kalau orang yang bersama dirinya bukan Adi. Namun tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup rapat. Segera laki-laki itu keluar dari kamar kosannya dan berlari tunggang langgang menuju area luar kos. Ternyata sepi. Tak ada siapapun. Karena ini sudah cukup larut. Tunggu Mas. Tolong carikan kukuku. Suara pelan terdengar jelas. Bulu di tengkuknya berdiri seketika. Kala Ricky melihat sosok laki-laki bersimbah darah di bawah pohon mangga di area kosannya. Laki-laki bersimbah darah itu adalah laki-laki yang ia bawa di tempat tabrakan tadi. Astagfirullah, gumam Ricky yang tiba-tiba tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tolong carikan kuku milikku Mas. Suara itu kembali terdengar. Ricky terus saja menyebut asma Allah. Sebisa mungkin Ricky membaca surah pendek, sehingga sosok itu menghilang dari pandangannya. Ki, kamu kenapa? Tugur Adi yang baru saja pulang dari warung. Adi menenteng kantong plastik berwarna hitam. Ia menempuk pundak Ricky yang berdiri tanpa pergerakan. Mas Adi, astagfirullah Mas. Tadi aku didatangi sosok laki-laki bersimbah darah. Dia bilang sama aku kalau dia meminta untuk menjadikan kukunya, kata Ricky menjelaskan. Ki, kita ke parkiran sekarang. Siapa tahu itu petunjuk. Mungkin saja ia memang tengah mencari kuku miliknya, ajak Adi. Bukannya tempat kejadian tadi jauh Mas, kata Ricky mencoba mengatur nafas. Mungkin tersangkut di mobil. Sudah buruan Ki, gak ada waktu lagi. Apa kamu mau dihantui terus sama dia? Kata Mas Adi. Ricky pun mengikuti kemana langkah Adi berjalan. Kedua petugas supir ambulan itu menuju ke parkiran. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung mencari sepotong kuku milik mayat yang gentayangan tadi. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan sepotong kuku milik arwah gentayangan tersebut. Segera keduanya menuju ke kamar mayat dan membicarakan hal ini kepada penjaga kamar mayat tersebut. Seperti sudah mengerti, petugas itu langsung masuk ke dalam kamar mayat setelah menerima sepotong kuku dari Ricky. Apa dia nggak bakal gentayangan lagi Mas Adi? Tanya Ricky. Insya Allah tidak. Lebih baik kita mandikan dulu mobil kita. Mudah-mudahan kejadian ini tidak terjadi lagi, kata Adi. Semenjak kejadian itu, mereka berdua seringkali memandikan mobil ambulan jika mereka sudah membawa pasien atau mayat. Terkadang mereka mendapatkan gangguan penampakan atau sekedar bayangan. Namun seiring berjalannya waktu, Ricky sudah biasa dengan hal-hal mistis seperti itu. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menyimak videonya sampai akhir. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Baiklah, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.